Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Setianingrum dan NIM V8424022. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai sintaks dan validitas query SQL. Nah, yang pertama kita masuk ke dbeaver-nya dulu. Kemudian kita siapkan beberapa datanya juga. Kita siapkan datanya terlebih. Kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita masuk di sini. Kita buka di Postgres-nya, kita buat database baru dengan klik kanan, create new database, kemudian kita tulis latihan. Kemudian setelah muncul ini kita set as default. Nah, setelah itu kita buat skema yang baru. Skemanya kita klik kanan, kemudian kita tulis data transaksi. Kita set as default juga dengan klik kanan, kemudian pilih set as default. Nah, setelah itu koneksinya kita ubah terlebih dahulu ke kita kita buat ini dulu. Kita pilih SQL editor, kemudian ulang talat, kita pilih SQL editor, kemudian new SQL script. Nah, setelah itu kita koneksinya kita ubah dulu ke latihan SQL dan data transaksi. Kita uh, paste data tabel yang tadi, kemudian kita execute. Kita Ctrl A dulu, kita execute dengan Ctrl dan Ctrl. Nah, setelah muncul semua, kemudian kita cek dulu apakah sudah ada tabel-tabelnya. Kita refresh dulu. Kita pilih ini, kita pilih tabel. Sudah muncul tabel yang akan kita isi dengan data yang baru. Kemudian kita ke data dulu, ambil datanya. Nah, ini kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita execute juga datanya. Kita execute dengan kontrol dan enter. Nah, sudah muncul. Kemudian kita klik kanan, kita refresh dulu agar datanya masuk ke tabel. Kita cek dulu di bagian care brand apakah sudah ada isinya. Kemudian sudah ada isinya. Setelah itu kita lanjut mengerjakan soal latihan. Satu, kita lihat soalnya dulu. Eh, jenis data, jenis golongan darah yang unik dari tabel user. Nah, yang pertama kita pilih select, kita tulis select. Kemudian untuk mencari data agar tidak terjadi duplikat, hanya muncul kategorinya saja, kita menggunakan select distinct. Distinct, blue type from user. Diakhiri dengan titik koma, kemudian kita execute. Nah, di sini muncul semua golongan darah tanpa ada duplikat. Kita juga bisa menggunakan group by untuk mencari kategori yang kita mau. Kita coba dengan group by, kita select, kemudian group by from users, group by blue type. Nah, ini juga hasilnya akan sama karena mereka akan memunculkan kategorinya saja.
Jadi untuk mencari kategori kita bisa menggunakan select distinct atau group by. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 2. Soalnya seluruh transaksi yang memiliki nilai diskon lebih besar dari 0. Nah, yang pertama kita select, kemudian tanda bintang, eh, kemudian setelah itu kita pilih transaksi. Transactions. Oh, saat ini from transaction, kemudian kita pilih where lebih besar dari where discount lebih besar dari 0. Nah, tanda bintang ini untuk mencari all semua dari from transaction ini adalah tabel yang kita mau. Kemudian where ini untuk memfilter data yang kita inginkan. Nah, kita kan mau mencari data diskon yang lebih besar daripada 0. Jadi kita bisa memakai where. Gitu. Nomor 2 sudah muncul, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Kita lihat soalnya. Tampilkan nama mobil dan tahun produksi dari tabel cars yang produksi di atas tahun 2020. Kita select name, year, from cars, tabel yang kita mau. Untuk memfilter where years lebih dari 2020. Pola. Sekian. Nah, di sini menampilkan nama-nama mobil dan juga tahun yang lebih dari 2020. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 4. Soalnya count itu berapa user berjenis kami yang terdaftar dalam tabel user. Kita ketik select count, kemudian titik kurung gender from users, kemudian where gender dalam kurung female. Bukan dalam kurung. Kita pakai sama dengan, kemudian ketik female. Kemudian titik koma kita. Nah, jadi di sini muncul berapa banyak gender perempuan pada tabel user di kolom gender. Yang female itu hanya 43. Gitu. Kemudian selanjutnya berapa total pendapatan transaksi yang digunakan di kolom price. Select sum dalam price from transactions, koma, skip.
Nah, di sini ada jumlah semua pendapatan kotor, ada tabel harga. Di sesuai perintahnya kita mencari total pendapatan kotor dari seluruh transaksi. Kita menggunakan kolom price. Nah, jadi muncul muncul seperti ini. Ada empat empat ini sekian. Kemudian nomor 6. Sebenarnya kita juga bisa mengganti eh, nama tabelnya ini dengan S. Di akhir S. S total. Nah, ini. Jadi kita juga bisa mengganti nama ini nama kolomnya dengan S sebagai atau alias. Jadi kita tuliskan S total. Nah, jadi di sini muncul namanya total gitu. Kemudian kalau nomor enam kita mencari minimal dan maksimal gaji. Select max salary, min salary from user job. Berarti escape. Nah, di sini muncul dua dua perintah yang kita mau, yaitu maksimal dan minimal gaji dari tabel user job. Untuk maksimalnya ada 20 juta, kemudian minimalnya ada 6 juta. Kemudian lanjut nomor 7. Soalnya kita menghitung rata-rata barang dari seluruh data pada tabel transaksi. Kita pilih select, kemudian rumus rata-rata average, kemudian eh, harga pokok yaitu base price from transaction. Nah, ini muncul rata-rata eh, harga pokok dari tabel transaksi. Kita juga bisa menggunakan eh, rumus untuk membulatkan hasilnya ini dengan bentar, dengan rumus yang lain. Rumusnya adalah select row average, kita kasih dalam kurung, kemudian base price sepuluh, kemudian kita kasih 0,0 agar dibulatkan, kemudian dan di belakang koma itu hanya kita mau berapa angka seperti itu. Kemudian dari from transaction titik koma execute. Nah, di sini muncul eh, rata-rata harga pokok dari tabel transaksi dengan agar lebih singkat dan bisa dibulatkan. Kalau hanya menggunakan average itu akan banyak seperti ini, tidak bulat. Tapi kalau dengan round itu bisa membulatkan bilangan yang kita mau. Kita lanjut ke nomor 8.
Ini sebenarnya juga masih bisa pakai rumus, ada rumus satu lagi, tapi lebih panjang. Seperti ini, select, kemudian sum, tak kurung, base price, setelah itu kita bagi count, tak kurung, satu, from transaction, from transaction, titik koma, transaction. Nah, sama eh, ini kalau pakai yang bawah ini juga bisa dibulatkan. Nah, kalau yang atas ini lebih singkat mungkin ya, nggak se kita nggak pakai rumus tambah, jumlahkan semua 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 base price, kemudian kita bagi berapa jumlah data yang ada gitu. Kita lanjut ke nomor 8, soalnya tampilkan daftar sampel jumlah. Nah, mulai dari select, kita mau menampilkan titel, kemudian juga berapa banyak, kita pakai bintang untuk menampilkan semua dari tabel transaksi, dari tabel user job. Kemudian kita group by titel, titik koma export. Nah, di sini muncul berapa banyak tabel, berapa banyak eh, titel berdasarkan setiap pekerjaan yang ada. Seperti engineer ada 11 pekerja. Kemudian di IT security ada 5 pekerja gitu. Jadi count, function count ini untuk mencari berapa banyak eh, data yang ada di tabel tersebut. Atau bisa juga untuk menghitung berapa banyak baris di data. Nah, group by ini untuk agar tidak terjadi duplikat. Setiap titel itu agar tidak terjadi duplikat dan hanya muncul satu kali seperti data engineer. Hanya satu aja, tidak duplikat di mana-mana. Tidak ada duplikatnya lagi. Gitu. Kita lanjut nomor 9. Soalnya ada group by, group by tampilkan rata-rata gaji setiap posisi pekerjaan urutan paling besar paling kecil. Nah, kita select dulu, select, kemudian titel pekerjaannya. Kemudian kita cari dengan round average salary karena gaji. Kemudian kita tutup. Kemudian kita kasih 0 dulu. Kemudian S average salary. Kita bawah aja from user job group by titel. Kemudian order by average salary. Titik koma. Kita urutkan juga dari terbesar ke terkecil dengan DESC. Nah, seperti ini. Jadi tadi minta eh, setiap berapa rata-rata gaji setiap pekerja, dan kita disuruh mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, saya pakai as average salary ini untuk memberi nama pada kolom ini agar lebih jelas. Jadi nama nama pekerjaannya data analyst. Nah, average salary-nya rata-rata gajinya ada 16 juta, 16 juta
142.857 rupiah. Seperti itu. Kalau kita mau mengurutkan dari terbesar ke terkecil dengan DESC. Kalau mau mengurutkan dari terkecil ke terbesar dengan ASC. Seperti itu. Selanjutnya nomor 10. Ada tampilkan nama barang, item, name, data-data di kelompok dasar. Select item name, jumlah sum, price, price, S, total, kita ke bawah aja. Kemudian dari tabel transaction, transaction, kemudian where, S, banyak dari jumlah group by item. Yuk, ada yang turun. Ya, kita coba execute. Nah, ini dia. Kita disuruh mencari nama dan juga jumlah harga dari tabel transaksi dengan memfilter yang harga pokoknya lebih dari 5 juta. Nah, ini muncul seperti ini. Dan S totalnya ini berfungsi sebagai nama di kolom ini. Tuh. Nah, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.